Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak melimpahkan nikmat kepada kita hingga maghrib ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban yang dibebankan kepada kita, yaitu sholat maghrib berjamaah. Bapak-bapak sekalian, pada sore atau petang hari ini insya Allah materi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan al-iqtisadiyah al-muslah, berkaitan dengan ekonomi kekinian. Ekonomi kekinian, apakah ada ekonomi yang dulu sebagai pembuka, sebenarnya ada ekonomi yang dulu. Artinya begini, Pak, kalau kita bicara Islam itu sudah sangat lengkap ya. Kalau kita bicara ibadah mahdhah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapati apa yang kita lakukan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ada semua. Baik itu berupa ibadah sholat. Sholat itu ada yang wajib, ada yang tambahan, yang sunnah, yang ada waktunya dan enggak ada waktunya ya. Apa itu? Ya itu nanti dikaji ya. Intinya kerangkanya seperti itu. Kemudian ada puasa. Kemudian ada lagi misalkan yang hebat lagi mungkin yang membutuhkan pengorbanan besar, haji ya. Nah, itu adalah ibadah-ibadah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Nah, ternyata ada juga ya aktivitas-aktivitas ibadah dalam rangka melaksanakan aturan Allah berkaitan dengan hablum minannas. Nah, hablum minannas ini salah satunya adalah muamalah, atau orang sekarang melihatnya sebagai transaksi atau ekonomi begitu ya. Salah satu cabangnya adalah ekonomi. Nah, ekonomi ini kalau dikaji dalam kitab-kitab klasik, Pak ya, fikih ya, ya itulah yang kita namakan mungkin ya ekonomi yang telah ya disusun oleh para ulama ya. Baik itu ulama yang mengkhususkan diri sebagai ahli ekonomi ya. Kita menyebutnya sebagai mujtahid mas'alah ya. Jadi dia berijtihad, dia menggali hukum berkaitan dengan masalah ekonomi saja ya. Ada lagi ternyata dia seorang mujtahid yang bersifat mutlak. Dia menggali segala hal begitu ya. Mau sholat, puasa ya, zakat dan sebagainya, sampai masalah-masalah ekonomi. Contoh masalah ekonomi yang sederhana itu apa sih, Pak? Ya berkaitan dengan masalah yang klasik itu biasanya adalah syirkah. Syirkah itu kerjasama ya. Kalau sekarang adalah kongsi ya. Apa Pak kalau ininya ya, pokoknya uang ketemu uang atau uang ketemu pengelola ya, badan gitu. Atau badan hanya ketemu badan gitu ya. Itu bisa kerjasama gitu, membuat satu kontrak ya, kontrak kerjasama. Nah, itu adalah
ekonomi yang terdahulu. Nah, kalau ekonomi yang sekarang kekinian itu yang bagaimana? Sebenarnya sama Pak ya, dasarnya sama, hanya aktivitasnya adalah aktivitas yang menggunakan teknologi tinggi, gitu, teknologi yang terbaru. Ya. Kalau dulu mungkin masalah zakat, ya. Zakat itu Bapak hanya bawa uang, ya. Kalau dulu mungkin uang emas perak begitu Pak ya, dirham, dinar gitu ya, mbak kerincingan gitu ya, bawa dalam kantong, trik gitu ya, bawa ke masjid atau bawa ke amil zakat begitu ya. Kalau dulu di masa Rasul itu petugas zakat itu datang Pak, mendatangi orang-orang kaya gitu. Jadi mereka sudah punya daftarnya gitu. Termasuk orang-orang yang miskin yang harus disantuni, itu mereka sudah punya, pegang begitu. Nah, orang-orang kaya tinggal menyediakan waktunya untuk menyerahkan itu ya. Dan sudah dihitung haulnya begitu ya. Haulnya maksudnya dia petugas zakatnya itu datang misalkan bulan Muharram, ya dia akan datang lagi tahun depan ngecek apakah si fulan ini masih kaya gitu ya, masih agnia atau sudah bangkrut jatuh miskin. Nah, tinggal mengubah aja daftarnya, yang jadi dulunya muzaki sekarang mustahik gitu ya. Nah, itu zakat Pak dulu ya. Kemudian sekarang jadi mata uang kertas gitu ya, fiat money istilahnya. Itu sebenarnya dalam tinjauan Islam itu adalah suatu penurunan yang drastis ya, yang sangat menyimpang ya, penggunaan uang kertas itu ya. Nanti bisa dikaji, banyak ulama yang mengatakan bahwa enggak sah uang kertas kalau dia hanya kertas saja gitu. Harus ada penjaminnya yaitu emas juga gitu, emas dan perak gitu. Entah itu ditaruh di sebuah bangunan ataukah di sebuah penyimpanan gitu ya, itu baru sah begitu. Karena untuk zakat nas-nasnya adalah dengan dinar dan dirham gitu ya. Nah, kemudian uang kertas ini kesini kan semakin turun Pak nilainya ya, inflasi istilahnya. Sejak tahun 1929 ya, itu ketika kalau kita lihat dolar ya, katakanlah dolar dulu Pak ya, sebelum rupiah itu dulu masih setara dengan emas. Tapi sekarang ya sangat jauh nilainya dengan emas ya, 1 gramnya dengan dolarnya itu semakin, jadi dolarnya ngejar ya. Sebagaimana rupiah tahun Pak Karno dulu ya, tahun 40-an gitu, 50-an sampai 60-an itu kan mengalami penurunan terus ya, akhirnya dipotong ya, ada sunring ya istilahnya. Jadi nolnya dihilangi Pak, jadi ke 1000 itu karena saking tidak berharganya mungkin begitu ya, jadi nolnya hilang. Nah ini kan kita alami juga ya, hampir ya kemarin, tahun-tahun kemarin udahlah nolnya dihilangkan gitu, ribut masyarakat. Padahal istilahnya prakteknya itu sudah terjadi di mal-mal ya kan, di kafe-kafe itu. Kalau kita misalkan di kafe yang menjual kopi terkenal itu ya, kalau harga 23.000 ya tulisannya 23 gitu ya. Nolnya sudah hilang gitu ya. 50.000 ya 50 aja, maksudnya 50.000 uangnya uang kertas kita gitu. Nah itu adalah penggunaan uang kertas ya. Nah, yang lebih kekinian sekarang itu adalah uang digital, Pak. Ya, uang digital itu adalah uang yang ada di dalam jaringan internet. Gampangannya begitu ya. Jaringan internet itu apa? Yaitu satu penyimpanan ya, namanya hard disk katakanlah begitu ya kalau sekarang, yang itu sebenarnya isinya hanya kode-kode gitu ya. Itu disimpan di salah satu bangunan itu bisa sebesar ini Pak, dimanapun diletaknya di dunia, bahkan ada yang dirahasiakan karena memang isi dari bangunan itu adalah uang semua gitu. Nah
Untuk mengakses ke gedung ini gitu ya, gedung yang isinya angka-angka itu, kita butuh jaringan internet. Nah, itu makanya uang itu kita sebut digital. Contoh digital yang paling gampang itu kalau kita ke bank, Pak. Kita bawa uang segepok ya. Misalkan 5 juta dalam pecahan 5 ribuan dan 2 ribuan itu kan tebel ya. 5 juta, 5 ribuan dan 2 ribuan itu tebel ya. Ngitungnya juga bisa sampai 5 menit sampai 10 menit itu si tellernya ya. Nah, begitu kita tabungkan, yang keluar ke kita adalah angka-angka ya. Angka-angka yang di buku yang dicetak itu adalah wujud gampangnya uang digital ya. Jadi tetap ada uangnya ya. Tadi gepokan itu ya. Entah itu dapat dari mana begitu ya, dari kalau saya kemarin pernah ya dari keropak masjid harus ditukarkan begitu ya, bayar ke salah satu yayasan untuk pendidikan, untuk mengevaluasi guru-guru di sini itu harus bayar itu, kemudian bawa segepok uang gitu, karena dari keropak jamaah sekalian ini dari uang infak bawa ke apa bank syariah pada waktu di Raja Wali. Terus ya tanda terimanya angka gitu ya, angka 5 juta kepada dari Yayasan Masjid Al-Ikhlas gitu. Nah, ketika uang itu sampai sana ya, ke pemilik yayasan itu, yayasan KPI ya, mereka juga hanya mengeprint ya kan, ngeprint itu, oh sudah masuk gitu ya, uang dari Masjid Al-Ikhlas gitu kan. Terus uangnya diambil apa enggak, istilahnya kan begitu ya. Ya kalau belum perlu nggak diambil, hanya berupa angka-angka itu tetap begitu kan begitu. Itu adalah digital yang paling gampang, Pak ya. Nah, ada lagi satu lagi digital yang kekinian yang namanya cryptocurrency. Nah, cryptocurrency ini ini bahasa Inggris, Pak ya. Cryptocurrency adalah gitu ya. Biasanya gitu. Bentar, ini ada 11. Nah, mengenal lebih jauh dan sebagainya. Nah, intinya begini, cryptocurrency itu kalau tadi ada segepok uang, Pak ya. Entah itu dapat dari keropak masjid, dari gaji ya, pemberian orang ataukah yang lain. Nah, cryptocurrency ini tidak ada gepokan uangnya. Lah, dia dapat dari mana? Gitu ya. Dia itu dapat namanya dari menambang. Nah ini ya, menambang, mining bahasa Inggrisnya. Nah, mining ini kalau terus yang ditambang apa? Kemudian bentuknya apa? Nah ini ada istilahnya blockchain mining adalah. Nah, jadi ada namanya nanti istilahnya penambangan di internet, Pak. Lagi-lagi di internet ya. Cuma ini sama sekali tidak ada barangnya. Apakah emas, apakah kertas, apakah bentuknya barang seperti tadi angka-angka ya. Buku seperti ini misalnya buku buku tabungan misalkan, tidak ada ya. Ini benar-benar hanya ada di laptop, di HP gitu ya. Nah, caranya bagaimana dapat angka atau duit itu ya. Jadi ada orang yang menambang gitu ya. Kerjaannya adalah menambang. Menambang itu bagaimana? Maksudnya adalah dia punya komputer nih, Pak, yang segede ini misalkan, yang paling kecil ya, segede meja ini. Nah, sangat canggih. Jadi dia sehari cuma dapat $10 misalnya. Hanya $10 ya. Yang ditambang apa? Yaitu program di dalam server. Jadi ada lagi namanya
server, ya, ada lagi namanya di jaringan internet itu, yang itu isinya adalah kode-kode. Nah, kode-kode ini akan dikeluarkan kodenya, gitu ya. Jadi misalkan bawa kayak mancing ya, orang nambang batu bara lah, katakanlah batu bara, itu sudah ada tambangnya, tinggal orang bawa ekskavator ya, itu yang pengeruk itu. Nah, dia sehari dapat berapa kerukan, misalkan 100 kerukan misalkan, berapa ton, selesai kan begitu. Nah, ini sama juga, cuma yang dikeruk itu adalah angka lagi gitu ya, kode lagi, itu namanya algoritma ya. Nah, ini dapat dari mana asalnya dulu tambang itu ya. Kalau batu bara asalnya kan memang ada orang nemu, ini banyak mengandung batu bara ini, begitu ya. Ini banyak mengandung emas, diteliti oleh ahli geologi. Nah, kalau yang uang ini Pak, uang ini ciptaan ya, orang Jepang. Jadi dia membuat satu tambang di dalam internet itu ya. Nah, ketika dikeruk keluar kode, akhirnya dapat 0,1 dolar atau 1 sen misalkan, keruk lagi dapat 1 sen. Nah, sehari itu bisa jadi hanya dapat 1 sen begitu. Nah, ini dikeruk terus itu biasa, menurut analisis akan habis tahun 2030. Nah, itu tadi yang namanya Bitcoin itu Pak ya. Bitcoin yang jadi kalau gambar tadi yang ini nggak ada uang seperti ini, nggak ada uang bentuk untuk cryptocurrency ini, nggak ada ya. Jadi isinya hanya angka-angka saja begitu, tidak ada yang bentuknya adalah benda begitu. Nah, itu adalah cryptocurrency. Lah terus kalau habis bagaimana si tambang ini? Nah, ada orang lain yang menciptakan tambang baru begitu ya. Orang pinter menciptakan kode-kode lagi ya. Nah, kode-kode ini dia ketik ya, akhirnya disebarkan ya. Nah, orang seluruh dunia akan menyerbu kode itu ya. Ditariklah dari situ, ada kode-kode yang akhirnya jadi uang. Itu adalah tambang. Kalau tadi saya contohkan barangnya mungkin komputernya sebesar ini Pak ya. Ada tambang cryptocurrency di Cina itu segede pabrik sepeda motor Pak ya, Honda ya, atau pabrik Yamaha gitu ya. Ya paling kecil seginilah ya unitnya misalkan ya. Ini semua isinya adalah komputer gitu ya. Dan ini semua jalan ya. Semua ini butuh listrik. Jadi ini bisa jadi kalau mau berapa watt ya, berapa watt kemampuannya, bisa jadi ratusan ribu watt gitu ya. Hanya untuk mendapatkan 100 dolar per hari ya. Gitu. Dan itu rumit sekali. Jadi kalau misalkan ini penuh dengan komputer, belum kabelnya ya. Kabelnya dia harus punya berapa kilometer ya, hanya untuk menghubungkan antara komputer-komputer yang di sini ya. Kemudian butuh pendingin ya. Pendinginnya itu sangat kalau dari kita currency mining ya. Coba kita lihat gambarnya. Ya, sebentar. Ini sekalian untuk gambaran dulu ya, untuk gambaran kita. Nah, seperti ini Pak ya, seperti ini. Jadi rak-rak ini yang luasnya mungkin satu lapangan bola gitu ya, itu di Giant itu ya, kayak yang di Raja Wali itu habis buat ngisi kayak gini, itu bisa jadi cuma dapat 100 dolar per hari ya. 1.000 dolar per hari gitu. Nah, ini adalah pendinginnya dan sebagainya ya. Nah, ini hanya untuk menambang kode-kode tadi Pak, kode-kode tadi ya. Jadi kalau ditanya emasnya mana, nggak ada gitu ya.
Kertasnya mana? Ya enggak ada, gitu. Di print pun nggak mau ngeprint, nggak akan bisa di print, gitu. Gitu. Ya mungkin bisa ya, tapi karena dia itu berubah terus, begitu ya. Detik ini kita print, detik berikutnya berubah, begitu. Nggak seperti tabungan kita ya. Tabungan kita mungkin kita print sekarang ya, karena nggak diisi ya bulan depan ya sama, gitu ya. Malah berkurang karena dikurangi oleh biaya-biaya itu ya, pajak dan biaya administrasi, begitu. Tapi ini berubah terus, per detik berubah terus, begitu. Nah, akhirnya orang bilang gimana supaya aku gampang mendapatkan cryptocurrency, beli. Nah, akhirnya ada penambang yang menjual hasil tambangnya, gitu ya. Dijual, contohnya adalah Bitcoin saja ya. Jadi ada satu mata uang namanya Bitcoin ya. Bitcoin ini tadi hasil tambang dari kode-kode itu. Nanti ada mata uang lain yang lebih tidak terkenal, namanya Ethereum ya, cryptocurrency ya. Nah, nanti NIM ya, Bitcoin. Nah, ada Bitcoin ya, ada Ethereum ya, ada Ripple, ada Bitcoin Cash, Litecoin ya, Neo, Stellar ya, Dash, Mona dan sebagainya. Ini adalah orang yang ahli, maksudnya dia bergerak di bidang cryptocurrency, dia bilang ini seperti dolar, rupiah ya, kemudian seperti yen ya. Cuma ini nggak ada bentuknya, begitu, sekali lagi ya. Hanya kode-kode saja, kode-kode saja. Nah, ini kemudian dijual. Misalkan Bitcoin itu dulu ya, itu satu Bitcoin itu hanya sekitar puluhan dolar ya, ratusan dolar. Sekarang Pak, itu sudah puluhan ribu atau ratusan ribu dolar ya. Kalau dirupiahkan saja, saya soalnya ngikutin kalau yang rupiah, kalau dolar enggak, karena pengen coba tahu ya. Dolar rupiah itu, kalau Bitcoin itu tahun 2018 itu jadi 140 juta Pak ya, ditemukan. Sebelum itu hanya ratusan dolar itu kan hanya 1 juta 2 juta begitu ya. Tapi sekarang setahun 2 tahun kemarin itu sudah 140 juta rupiah gitu. Jadi itu nggak tahu gimana patoknya gitu ya, patok atau katakanlah penjaminnya, tahu-tahu sudah begitu gitu. Nah, kalau emas kan enggak, emas itu jelas ya kan, barangnya ini kalau mau beli ya di Antam ya kan, 5 gram dulu tahun 2012 hanya 3 juta gitu ya. Bukan 3 juta, itu 10 gram ya. Karena saya pernah kongsi kerjasama, terus keuntungannya saya merupakan emas ya, karena dia pinginnya emas, si orang yang share dengan kita. 10 gram itu 3 juta, 3,3 juta, berarti 1 gramnya adalah 330 ya. Nah sekarang ya, itu tahun 2013 ya. Sekarang itu sudah 1 juta Pak 1 gramnya. Jadi kalau 10 gram 10 juta. Jadi naik 3 kali lipat ya sejak tahun 2013. Itu jelas ya. Itu ya 10 gram ya 10 gram. Ya. Dari dulu si teman itu kalau misalnya mengeluarkan 10 gramnya ya sama dengan sekarang ya. Si Antam itu tulisannya ada 10 gram sama sekali. Cuma rupiah dan dolar ini yang ngejar si emas ini begitu ya. Gitu ini ya. Sebenarnya itu adalah praktek yang salah ya. Kalau kita pakai emas perak itu, kalau dulu di masa Rasul itu kambing itu 1 dinar ya. Kambing 1 dinar, sekarang itu kambing ya cuma 1 dinar gitu. Domba kambing ya. 1 dinar itu sekitar 4 gram emas ya, 4 gram emas. Sekarang 2 jutaan ya. 4 jutaan ya. 4 juta setengah begitu ya. Jadi ya itulah, kalau dulu 1 dinar di masa Rasul, sekarang tetap 1 dinar ya.
kambing di pasar ya sekitar itu 4 juta yang gede ya, domba yang kibas itu ya sekitar itu ya, 4 sampai 5 juta. Jadi untuk menggantikan barang ya, dinar atau dirham atau emas ini akan sama, begitu, tidak akan mengalami inflasi atau pemotongan nilai ya. Tapi kalau itu dirupakan kertas, yaitu kertas itu kan memang dari sejarahnya adalah sejarah yang gelap ya. Artinya dulu ketika orang-orang barter begitu ya, barter terjadi emas perak itu. Nah, ketika orang mulai emas itu mereka bilang susah dibawa gitu. Nah, ini mulai ketika susah dibawa, taruh saja di saya gitu. Nanti saya kasih surat pernyataan bahwa kamu naruh emas gitu ya di saya. Nah, surat ini dibawa oleh orang itu tadi kan. Muter ya, dijual lagi si surat ini ya. Yang kelak jadi namanya uang kertas itu. Nah, emas ini ya nggak tahu kemana ya, oleh si orang yang pertama ini. Ketika orang itu nagih ke ini ada gitu, dibilang ada ya, sudah itu percaya. Nah, uang kertas itu sampai sekarang seperti itu. Kita percaya itu 50.000 ya kan, 100.000 merah ya. Tapi ada nggak emas senilai 50 atau 100.000 itu di bank ya? Nggak ada. Saya jawab nggak ada gitu ya. Karena apa? Kalau uang itu semua rakyat Indonesia minta dirupakan emas ya. Janganlah emas, ambil aja di bank sekarang semuanya ya. Besok Senin lah misalkan, seluruh Surabaya ambil di bank masing-masing. Nggak ada uang kertas ya. Tabungan itu kita serahkan, Pak aku ambil 10 juta, yang itu juga ambil 10 juta. Pak antri dulu Pak, kita nggak punya uangnya. Kertas saja nggak punya gitu ya, apalagi emasnya gitu. Jadi ini sisi gelap. Nanti belum lagi pengelolanya ya. Pengelola itu kalau namanya bank sentral ya, yang tadi orang pertama kali yang nyimpen emas itu, yang dia mengeluarkan surat penjaminan itu swasta Pak. Dari dulu itu bank sentral itu swasta. Di Eropa, di Indonesia itu Bank Indonesia itu swasta. Cuma malu-malu ya. Akhirnya dibikin Bank Indonesia itu adalah institusi atau lembaga pemerintah lembaga pemerintah mandiri gitu ya. Mandiri gitu. Karena sebenarnya ini punya gubernur sendiri. Makanya kalau dulu kan gubernur Bank Indonesia, mengapa nggak disebut sebagai direktur ya, atau katakanlah misalkan ketua ya. Karena gubernur itu memang konotasinya memang berdiri sendiri begitu. Sejarahnya begitu. Itu di Belanda dulu ya dan sebagainya. Belanda kan menjajah Indonesia, sama itu adalah swasta ya. Silakan nanti cek sejarah Bank Indonesia begitu ya. Itu orang yang mengkaji itu sekarang ditangkap Pak ya, Ustadz Zaim Saidi ya. Zaim Saidi itu adalah orang yang mengkaji keberadaan Bank Indonesia di Indonesia, sejarahnya dan sebagainya, dibuka aibnya, maksudnya persekongkolan di balik itu, kelamnya bagaimana begitu ya, hubungannya dengan Belanda yang dulu, dengan para kapitalis barat begitu ya. Ya, itu sangat menyedihkan ya kalau kita sekarang masih pakai uang emas perak, uang kertas itu ya. Ya. Beliau kemudian membuat satu gerakan untuk kembali lagi ke uang emas dan perak ya, menerbitkan dinar, dirham ya. Yang sebenarnya adalah tugas negara sebenarnya, bukan tugas orang per orang ya. Kalau orang per orang ya jatuhnya kembali lagi nanti jual beli emas ya, istilahnya begitu. Kalau negara enggak ya. Negara dia akan seperti misalkan orang pegawai negeri ya. Apakah pegawai negeri itu membeli kertas uangnya itu ya, kan enggak ya. Itu kan diberi negara, nih saya kasih gaji 5 juta misalkan, transfer begitu ya. Sebenarnya kan bisa aja gitu ya, emas gitu ya, cirik gitu ya. Hanya mungkin 5 juta ya hanya 2 keping ya paling enggak ya, 2 keping ini gajimu 1 bulan ya, gitu ya. Jadi hanya masalah apa ya, kemauan ya dari pemerintah dunia sebenarnya ya. Ya harus diawali oleh sebenarnya pemerintah Islam
gitu, orang-orang Islam ini ya gitu, supaya kembali lagi kuat ya. Nanti kalau bicara emas dan perak itu sebenarnya, kalau emas dan perak itu jalan sendiri Pak ya, ada gitu, itu ekonomi itu akan tumbuh sendiri ya. Masyarakat itu juga akan membuat, orang yang sekarang bilang UMKM itu ya, itu kuat sendiri. Kuat gimana lah, dia bawa kecerikan koin emas itu, kalau nggak kenal orangnya masa mau diputar sama dia ya, masa kita mau serahkan? Enggak, paling dia akan nyerahkan ke tetangganya. Oh ini amanah nih, oh ini orang yang jujur, oh dia pinter jualan, oh dia pinter bikin barang-barang ya. Itu dengan sendirinya akan berputar di kalangan ini ya, orang yang berpunya tadi, yang punya koin emas dinar dirham ini gitu ya. Kalau sekarang kan enggak ya, ini 10 juta taruh di bank ya, 10 juta itu enggak tahu ngalir ke Kalimantan atau ngalir ke orang mana begitu, enggak jelas, tahu-tahu kredit macet begitu misalkan, enggak tahu ya. Ada orang nagih di bank apa itu Pak, Bukopin ya, berapa miliar dipersulit dan sebagainya dan seterusnya. Itu berkaitan dengan kekinian ya, kekinian seperti itu. Kok jadi ngomongin emas perak ya? Karena memang target kita sebenarnya orang Islam itu adalah kembali ke penerapan apapun ya, mau ibadah, ekonomi ya, pertahanan, ideologi politik ya, sosial ekonomi, itu kembali ke seperti masa Rasul ya. Bukan teknologinya Pak ya, maaf, ini kadang orang salah kaprah, kamu mau kembali ke zaman Rasul apa mau naik onta gitu, bukan itu Pak, tapi cara kerja ya, sistem ya. Sistem itu apa sih? Seperti begini, orang ya pinjam duit kembali ya utuh seperti itu ya. Mau itu pakai uang emas, mau transfer, mau jumlahnya kecil, mau jumlahnya besar, namanya pinjam, balik lagi utuh gitu, seperti itu ya. Nah kalau caranya salah ya, itu mau pakai cara apapun, mau uang kertas, mau uang emas, pinjam balik lagi harus nambah ya. Nah itu namanya riba begitu, bukan teknologinya begitu, tapi adalah caranya, dia cara untuk transaksi, cara muamalah ya, begitu. Itu harus kembali lagi begitu. Nah termasuk tadi ya, uang emas dan perak ya, itu kan sebenarnya gampang kalau orang punya ya, semua nas lah, hadis, dan itu kan distandarkan pada dinar dan dirham ya. Dinar dan dirham. Kadang orang bilang apakah itu praktis ya? Praktis kan enggak, itu kan kembali lagi teknologi tadi begitu. Kalau dia punya teknologi yang bisa ya, memantau pergerakan emas dan perak gitu ya. Kalau sekarang kan gampang ya, seperti ATM itu kan. ATM itu hanya untuk ngecek saldo aja ada gitu ya. Yang masih jadi masalah itu kan, apakah saldo itu ada emasnya di Bank Indonesia kan begitu. Nah kalau dalam Islam misalkan terjamin ada emas sebesar yang uangnya rakyat ini, ya tidak masalah begitu, bahwasanya ada transfer, ada misalkan kantor pos yang terima uang, kirim uang ya di kecamatan-kecamatan. Itu adalah cara teknologi saja begitu. Nah makanya ya itu tadi, sebenarnya kalau kita bicara ekonomi Islam itu bagi orang yang seperti Profesor Antonio ya, Safi Antonio misalkan ya, itu sebenarnya ya memang harusnya kembali ke masa, katakanlah cara-cara Nabi ya, dulu mengelola ekonomi ya dalam masyarakat gitu. Kalau orang awam ya, orang awam sebenarnya kan, orang awam tinggal mengikuti orang-orang yang mengetahui kan begitu ya. Misalkan kayak seperti kemarin pemerintah menggabungkan bank-bank syariah jadi BSI misalkan. Orang yang nggak tahu apa-apa ya sudah
gitu ya, datang ke bank itu Bank Syariah Mandiri, oh kok jadi begini begitu. Ya udah ke sana Pak gitu. Oh ke sana kalau Bank BNI Syariah. Kalau kan ikut saja sebenarnya apa kata pemerintah. Ya tinggal pemerintahnya saja kan begitu yang harus kembali lagi ke cara-cara Nabi dan umat Islam dulu begitu. Ya. Soal teknologi tetap kita pakai yang sekarang begitu ya. Bukan berarti kemudian caranya kembali ke masa lampau gitu ya. Nggak boleh ada handphone, nggak boleh ada komputer misalkan, enggak ya. Dulu itu Umar bin Khattab ya ketika menjadi khalifah, dia memerintahkan 2 orang kalau nggak salah itu supaya belajar tata buku, pembukuan ya, keuangan ke Persia ya kalau nggak salah ya. Jadi beliau tahu bahwasanya keuangan negara itu sudah agak rumit begitu ya, agak rumit, maka diutuslah untuk ke Persia supaya tahu pembukuan negara, masuk mana ya, keluar mana. Adapun pos-posnya ya disesuaikan dengan apa yang sudah dimiliki oleh umat Islam. Posnya misalkan dari zakat ya, infak, sedekah, barang tambang ya. Barang tambang itu milik umat Pak, bukan milik perorangan gitu kalau dalam Islam. Ini jadi anu lagi ya, bercabang. Tidak apa-apa, kita untuk pembukaan saja, maksudnya untuk membuka kerangka cakrawala bahwasanya Islam mengatur ekonomi juga gitu. Yang ini kalau dipahami dan diterapkan itu insya Allah akan membawa kemaslahatan bagi umat Islam ya. Tinggal kita mau enggak begitu ya ketika ada hukum Islam ya kemudian menerapkan itu ya. Contoh mudahnya adalah riba ya. Orang-orang barat itu sudah bunga di bank ya, perbankan nasional mereka orang-orang barat itu sudah mendekati 0%. Jadi bank itu sifatnya hanya naruh uang kemudian untuk transfer, kalau ada biaya adalah biaya administratif, nggak ada kemudian nanti ada bagi hasil ya, dalam kata itu nggak tahu baginya bagaimana, kemudian apa disalurkan kemana begitu, mau halal mau haram, enggak. Bank sana ya sudah begitu 0% ya. Yang mereka jual itu adalah rahasia ya kan, Swiss ya, Swedia ya. Itu yang dijual adalah kerahasiaan, tapi nggak akan diberikan bunga begitu ya. Itu karena mereka tahu riba itu menjerat gitu ya, riba itu menjerat. Nah kita enggak, kita kalau bunganya besar ya, bank itu berlomba, makanya pernah harus ditekan begitu ya suku bunga walau alam itu ya, itu karena memang kita bandel sebenarnya ya, bandel ya, nggak mau. Sudah orang-orang yang pencetusnya riba itu sudah sadar, kita ini nggak mau sadar karena memang suka telat gitu, tell me ya, kita ini dari zaman dulu ya, yang pemerintah yang itu tell me, yang pemerintah yang itu suka jualan aset-aset negara, pemerintah yang ini suka utang ya, dan walau alam bisawab itu apakah perjalanan bangsa kita akan nanti turun terus naik ataukah semakin turun habis begitu ya, walau alam bisawab. Ya itu aja mungkin dari saya, mungkin ada yang ingin ditanyakan karena ini hanya kerangka saja, mungkin silakan Pak. Ya nggak ada ya, atau ya silakan Pak. Iya. Yeah.
Iya. Terus dengan sistem yang tadi kita dengarkan itu masalah sistem online ya. Iya. Dan sedang itu sudah dikembangkan oleh pondok pesantren yang link kepada 212 Iya. dan sama apa itu pondok pesantren di Pajak itu yang sekarang juga sama yang UMKM tadi yang dari Batu. Iya, Pak. Nah, itu perlu mungkin bisa singgung sedikit. Iya. Terima kasih. Ya, ya secara singkat begini Pak. Nah yang ditanyakan itu adalah berkaitan dengan penguatan ekonomi di kalangan kita ya. Melihat tadi ganasnya serangan katakanlah ekonomi yang rusak tadi yang kelam ya itu. Kita mau nggak mau sebenarnya harus punya benteng, punya satu penguatan di komunitas kita. Nah memang sudah dirancang ya. Orang Islam itu memang nalurinya itu kuat di komunitas ya. Komunitas masjid ya, pengajian dan sebagainya. Nah ini kemudian ada ahli yang merancang satu aplikasi ya, di HP kita bahwasanya nanti di situ bisa berjual beli antar sesama jamaah ya. Jadi caranya tetap jual beli, tawar menawar ya. Nah teknologinya yang dipakai bukan pasar ketemu di halaman begitu ya atau di satu lapangan, tapi adalah di namanya marketplace ya. Istilahnya kalau di HP itu namanya marketplace ya. Marketplace yang ganas, yang internasional, nasional itu seperti Tokopedia, Bukalapak, ya, Shopee dan sebagainya. Nah ini ada aplikasi yang insya Allah akan menjadi komunitas ya, komunitas Masjid Al-Mutakin, komunitas Ukhuwah, Al-Ikhlas gitu. Tinggal melingkan saja begitu. Kalau ini insya Allah halal begitu ya, insya Allah halal karena uangnya jelas gitu ya, ya uang kita ya, bukan tadi nggak ada wujudnya dan sebagainya, tinggal cara dan barangnya harus halal, thayyib dan sebagainya. Saya kira itu Pak, nanti bisa diluncurkan ya insya Allah kalau sudah siap ya. Terima kasih, itu aja Pak Ustaz. Ya, saya kira karena udah masuk Isya ya. Ya, sebagai kesimpulan bahwasanya umat ini butuh kekuatan ya. Kekuatan itu memang sekarang hanya bertumbuh pada komunitas ya. Tapi insya Allah apabila kita ada dorongan dari bawah, insya Allah negara pun akan berubah ya. Menerapkan Islam ya, dalam segala hal termasuk dalam ekonominya sehingga bisa benar-benar melindungi umat dan membawa kejayaan bagi umat Islam. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan ya, segala maaf ya, saya mohonkan karena kesalahan dari saya dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.